Nah, Mantap, di sisi lain, guys. dua legenda timnas Australia, Tim Cahill dan Mark Schwarzer, punya firasat yang sama. Kalau nggak lama lagi, Indonesia bisa kok bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya prediksi untuk kemudian menembus dua legend level Australia. Terlebih bagi Cahill, Luar biasa, guys, ya, mantap. yang kemarin-kemarin mengatakan paling tidak butuh 5 tahun buat Indonesia untuk bisa jadi benar-benar kuat. Kayaknya merasa kalau ini akan lebih cepat dibandingkan perkiraan awal. Apalagi setelah ia melihat permainan timnas U23 yang secara fighting spirit dan mental udah terbilang oke, karena banyak diisi pemain yang pernah main di level. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohliel. Oke guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga tetap semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys tentang timnas guys. Langsung saja ke judul video reaksinya guys. Ini di luar perkiraan awal. Dua legend Australia yakin Indonesia gak lama lagi bisa tembus level dunia. Wow. Chill dan Skywarrior gak nyangka progresnya secepat ini. Wah. Optimis Piala Dunia Wits. Oke guys, seperti apa video informasi tersebut? Yuk guys, langsung kita simak videonya sampai selesai agar gak gagal paham. Yuk klik. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Ini di luar perkiraan awal. Dua legend Australia yakin Indonesia gak lama lagi bisa tembus level dunia guys. Wow. Kemenangan timnas Indonesia atas Australia emang beneran dirasa cukup memberikan impact luar biasa. Yap, selain tentu saja bisa membuka peluang Indonesia lolos, kemenangan ini juga seolah jadi bukti kalau perkembangan timnas Indonesia emang sungguh apik di bawah Sinteyong. Terbukti dengan mayoritas pemain U23 yang terbiasa mentas di level senior. Itu aja udah membuktikan kalau generasi ini emang disiapkan untuk jangka panjang. Sehingga ketika benar-benar diharapkan bisa perform di timnas senior, ya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Asia untuk kemudian coba menembus level dunia. Nah, mantap, di sisi lain, dua legenda timnas Australia, Tim Cahill dan Mark Schwarzer, punya firasat yang sama. Kalau nggak lama lagi, Indonesia bisa kok bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya untuk kemudian menembus dua legend level Australia. Terlebih bagi Cahill, luar biasa, guys, ya, yang kemarin-kemarin mengatakan paling tidak butuh 5 tahun buat Indonesia untuk bisa jadi benar-benar kuat. Kayaknya merasa kalau ini akan lebih cepat dibandingkan perkiraan awal. Apalagi setelah ia melihat permainan timnas U23 yang secara fighting spirit dan mental udah terbilang oke, karena banyak diisi pemain yang pernah main di level senior. Tak bisa dipungkiri kalau apa yang terjadi dengan timnas Indonesia bisa membuat publik tanah air kian pede dan bangga. Hal yang wajar karena bagaimanapun sejak diasuh oleh Sinteyong, pelan namun pasti level permainan timnas baik dari sisi teknis maupun non teknis juga meningkat, terutama soal fisik dan mental. Jika dulu timnas sering banget loyo kalau udah masuk menit 60-70-an atau sering minder duluan, terutama kalau ketemu tim yang punya nama besar. Namun sekarang mau lawan siapapun pasti berani dong. Dan soal fisik kalian bisa nilai sendirilah gimana. Mantap, pertahankan kuat Sinteyong. Lebih lanjut, program potong generasi Coach Shin pada akhirnya juga membuahkan hasil. Dengan banyaknya pemain U23 yang terbiasa mentas di level senior, sejatinya itu udah cukup jadi bukti nyata kalau Coach Shin emang sedang membentuk sebuah golden generasi untuk timnas senior nanti. Apalagi nanti dengan tambahan masuknya pemain-pemain diaspora baru, pastilah membuat kekuatan timnas Indonesia jadi lebih mantap. Nah, melihat ini semua, tim Cahill sepertinya benar-benar merasa kalau Indonesia ini bakal jadi ancaman baru buat tim-tim besar Asia. Bahkan ia yang kemarin-kemarin memprediksi butuh waktu sekitar 5 tahunan, ternyata progres timnas Indonesia ini jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Terutama ya tadi, soal potong generasi dan pemain diaspora, plus kekuatan mental serta fisik yang benar-benar berkembang pesat. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya dalam 5 tahun. Ini akan menjadi besar, tapi ternyata lebih cepat dari perkiraan. Mereka sungguh berinvestasi, dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan banyak pemain muda. Ucap Cahill dilansir dari Reuters. Ucap Cahill guys. Begitu memprediksi timnas Indonesia dalam 5 tahun ke depan di sisi lain, mantan kiper Chelsea dan timnas Australia, Mark Schwarzer, lebih menyoroti gimana kinerja PSSI yang di bawah Erick Thohir sukses step up
menjadi lebih bagus. Terutama dari sisi progres kompetisi Liga Indonesia. Tempat di mana anak Schwarzer main udah menunjukkan sisi peningkatan yang bagus, kendati ya masih banyak yang mesti dibenahi. Selain itu, Schwarzer pun juga menyebut kompetisi Indonesia masih jauh untuk mencapai level Premier League yang kerap disebut sebagai kompetisi terbaik dunia saat ini. Namun menurutnya, hal itu tidak perlu membuat Indonesia berkecil hati. Karena di bawah PSSI yang sekarang, pelan-pelan ini sudah mengarah ke arah yang benar. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi Indonesia, tapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini. Tentu masih banyak beberapa hal yang perlu dibenahi, namun saya rasa secara umum kompetisi di sini sangat mengagumkan. Kekuatan klub-klub di sini sangat merata. Semua klub bisa saling mengalahkan dan memiliki kekuatan yang relatif sama. Tentu, memang hanya ada satu Premier League. Dan saya rasa memang berat untuk berkompetisi dengan mereka saat ini. Namun, gagasan pokoknya adalah kompetisi Indonesia harus lebih baik dari musim ke musim. Itu lebih penting dan sejatinya progres itu ada. Ucap Schwarzer dilansir dari Reuters. Oh, begitu, ucap Schwarzer. Legend dari Australia, guys. Mantap sekali. Semoga timnas Indonesia kedepannya tambah gacor guys ya di tangan coach Sinteyong ini guys. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh dua legend Australia tadi, memang sangat-sangat bisa dimengerti. Sebab bagaimanapun, dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, wajar jika skuad Garuda banyak mendapatkan atensi, terutama dari negara-negara yang ibarat kata, udah sering jadi langganan masuk Piala Dunia. Dan sekali lagi harus diakui, sejak dipegang oleh Sinteyong, timnas Indonesia pada akhirnya mampu menunjukkan progres nyata. Terlebih Coach Shin sendiri terbilang berhasil dalam membentuk skuad Indonesia yang bisa digunakan buat jangka panjang. Tentu saja, meskipun gak mudah, termaksud harus menghadapi beragam nyinyiran dari para anti-STY, namun beliau tetap melakukan itu dengan mantap demi membuat timnas Indonesia jadi tim yang kuat dan disegani. Wah, luar biasa guys. Di tangan coach Sinteyong ini, timnas Indonesia menjadi tim yang disegani guys. Mantap-mantap. Kini timnas Indonesia telah banyak perubahan guys ya. Yap, untuk saat ini kita patut bersyukur Indonesia banyak dihuni pemain potensial, namun bukan berarti mereka harus terlena. Sebab jalan untuk menapaki level elit masih sangat panjang. Begitu pula masih panjang ya guys ya. Kali ini masih ada satu pertandingan lagi yang harus dimaksimalkan. Untuk memastikan diri lolos fase grup. Untuk itu jangan jumawa dan tetap fokus dengan segala apa yang udah diinstruksikan oleh Coach Shin, dan kendati dalam beberapa aspek masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan, apa yang dilakukan oleh Sinteyong benar-benar bisa mengangkat level timnas Indonesia. Ya guys. Yap, sekali lagi pada akhirnya buat sekarang ini abaikan aja segala komentar-komentar nyinyir yang keluar dari mulut siapapun, termaksud ya taulah dia siapa. Dan jika masih ada yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi, Boyo mikir dikit aja gitu loh, di mana hati nuraninya. Intinya dengan perkembangan timnas yang sekarang ini, itu mampu membuat rasa optimis dari publik tanah air kembali lagi. Ya emang sih ada kalanya timnas ini main bapuk banget dan bikin gregetan. Tapi biar gimana pun, ups and down itu wajar. Yang penting kan ya tadi, arahnya udah benar. Lagi pula dengan skuad yang kini banyak diisi pemain muda, udah pasti butuh beberapa tahun lagi bagi mereka untuk mencapai peak performa. Namun sekarang ini selesaikan dulu misi di Piala Asia U23. Dan barulah di Juni nanti, gantian kualifikasi Piala Dunia 2026, penentuan round 2 melawan Irak dan Filipina. Apakah Indonesia bulan Juni nanti guys, Indonesia melanjutkan laga kualifikasinya guys, menghadapi Irak dan Filipina nanti guys. Stadion Gelora Bung Karno ini menjadi laga penentu Indonesia lolos ke round 3 guys ya. Mantap. Nah oke guys, begitulah video informasi yang kami reaksi datang dari YouTube channel guys. Dengan salah satu video yang kami reaksi dengan judul "Ini di luar perkiraan awal, dua legend Australia yakin Indonesia nggak lama lagi bisa tembus level dunia." Wow, bisa tembus level dunia guys, prediksi dua legenda Australia tadi guys ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.